Assalamualaikum Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Tribuners, cerita para kiai kali ini saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom yang berada di Sidomoyo, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom merupakan pondok pesantren tunarungu pertama di Indonesia yang saat ini memiliki 180 santri maupun santriwati. Lalu bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom? Kita akan mendengar cerita lengkapnya dari Ustadz Abu Kahfi selaku pendiri Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ya, alhamdulillah. Nama saya Abu Kahfi, saya pendiri Pondok Pesantren khusus Tunarungu Darul Asom. Berdiri pertama di Bantul tahun 2019 bulan September tanggal 19 pertama kali menerima santri. Tetapi sebelum itu, jauh sebelum itu, perjalanan saya dengan Tunarungu cukup lama. Jadi membuat pondok ini atau terbentuknya pondok ini itu buah dari perjalanan sebelumnya sebetulnya. Kalau bisa ditarik ini ya. Itu 10 tahun dengan mereka. 10 tahun dengan kalangan Tunarungu. Saya tidak langsung ke usia anak-anak dini, anak-anak usia sekolah untuk mengajari mereka, tetapi berawal dari usia umum, ya. Usia sudah dewasa, usia sudah menikah. Itu di Bandung, di Jawa Barat. Pertama di Bandung, Jawa Barat. Itu perjalanannya begitu, seru lah. Seru. Sampai kasarnya kehidupan saya itu terpengaruh oleh arah saya sekarang dengan mendekati Tunarungu. Sampai keluarga yang lain pun kaget, ini kok jadi begini. Tamunya jadi begini, yang diurusin begini, santrinya jadi santri halongnya jadi yang begini. Mainnya pun ke sana kemari ke tempat-tempat yang tempat mereka lah gitu. Jadi dari tahun 2009 itulah arah hidup saya sepertinya sudah mulai sedikit berubah. Saya mengkhususkan hidup saya dan anak istri saya, terutama istri saya. Dulu anak saya masih pada mondok. Dan sekarang anak saya udah pada ngajar di sini gitu. Dan dengan si saya azam, ini nggak akan tinggalkan mereka. Nggak mustahil Allah menunjukkan mereka di depan kita kalau Allah tidak punya tujuan untuk mereka, untuk kita. Jadi kasarnya begini, kalaupun mereka nggak dapat agama, mereka nggak dosa. Ya, secara hukum fikih, orang yang nggak mendengar dakwah, baik nggak mendengar secara fisik atau secara apapun, nggak mendengar, nggak tahu gitu kan, yang nggak tahu itu hukum, nggak tahu itu nggak dosa. Dari situlah saya bilang ke istri saya, mereka nggak dosa, bab fikih mereka nggak dosa, tetapi yang dosa saya, kita yang dosa udah tahu kelemahan mereka, kekurangan mereka dan resiko mereka, tetapi kita diam. Ustadz yang lain yang belum tahu selamat, saya bilang gitu. Saya yang tahu dunia mereka, ini nggak boleh ngasih gitu. Ya jadi bab tahu inilah, jadi bab dia nggak tahu, bab saya tahu, ini yang jadi hukum agama itu yang jadi berat. Akhirnya dengan berawal dari situ, saya meneruskan perjuangan saya sendiri, niat saya sendiri akan mendampingi mereka, mengajari mereka semampu saya. Gitu. Saya buat halakoh di rumah, panggil mereka hari Ahad pagi, Kamis. Kadang hari apapun mereka kalau datang aja bertamu, datanya agama aja. Akhirnya konseling itu tiap hari ada aja. Sampai kerjaan saya, sampai bisnis saya itu ya asalnya bukan terganggu. Sekarang jadi bergesekan dengan aktivitas itu. Jadi sering liburnya, sering izinnya, sering apa gitu. Nah, dari tahun itulah bertahun-tahun sampai saya nggak nyadar kalau pas pendidikan itu tahun ke-10 gitu kan. Itu sampai ke kota-kota, ke daerah saya itu ke pelosok nyari mereka, ketemu dengan mereka. Dan maka saya cukup dikenal di dunia mereka, di kalangan mereka ya. Ketua yang di sini, aku mau ke sana loh, ya, mau lewat, kumpul seperti itu. Itu kalangan angkatan saya ya, angkatan baru-baru ini saya jarang ketemu. Tapi mereka tahu juga, mereka udah pada tahu. Seniornya. Begitulah berawal dari tahun 2019 saya akhirnya mendirikan pondok atas kerisauan saya dan istri saya. Kok kalau kita ngajar anak dari kecil, lulus SMA, lulus sekolah nggak akan tahu parah kayak gini, katanya gitu. Iya juga ya, saya bilang. Udah, saya habis waktu itu anak-anak usia sekolah. Saya bilang ke teman-teman Tunarungu, saya akan buka madrasah yang ngajinya anak usia sekolah. Boleh mukim, boleh tidak. Kalau dulu menerima yang nggak mukim awal-awal itu. Kalau sekarang nggak terima yang nggak mukim. Mukim semua. Iya, saya lupa berapa lamanya saya ekspor gitu ya. Tetapi yang saya ingat bulan kedua saya sudah bisa buka taklim di rumah. Bangunan. Jadi udah agak lumayan kan dari situ. Saya pikir saya agak lumayan sehari sebulan itu. Itu saya bisa isyarat itu dari mereka. Sebab saya ingin tahu, sangat ingin bisa dari mereka. Dan dulu waktu ya saya senang kalau lihat, senang menjiwai ya, senang teater lah, senang menjiwai lah kali satu. Saya senang menjiwai gitu. Jadi apa-apa saya senang menjiwai. Saya tuh kalau Tunarungu itu kan dengan isyarat gerak gitu. Nah, saya tuh menjiwai, dari gerak itu menjiwai.
Gestur saya itu kata anak-anak itu kan enak kamu katanya gitu. Kalau kamu cerita enak saya paham kayak gitu. Jadi totalitas. Saya baru memahami kenapa bisa totalitas. Kalau kita bisa dengan mereka dengan mahabbah, dengan kasih sayang, maka akan totalitas. Kalau Mas sendiri ngomong dengan anak dengan sayang kan totalitas. Tapi ngomong dengan anak orang yang nggak ada kasih sayang, ya ngomong biasa aja lulus, gitu kan? Nah dengan mereka begitu. Akhirnya di bulan kedua itu saya tuh tambah tajam isyarat. Kata mereka ya, kamu kayak orang tuli kan? Saya datang ke rumah mereka itu, saya nanyain anaknya. Saya ngomong anaknya mau izin itu, dia pokoknya udah ngomong itu temannya tuh katanya tampilannya kayak ustadz, katanya udah biarin aja, laki soleh biarin aja semuanya. Dia tahu, nyakanya saya tenang dulu gitu. Saya diam aja pura-pura nyamar gitu. Jadi dulu itu sampai anak tunarungu pun, loh kamu kayak tuli ngomongnya katanya. Nah dari situ saya tambah semangat menjiwai itu. Yang kayak orang tunarungu. Ya kayak tunarungu katanya. Akhirnya saya tambah semangat karena berarti betul dengan mahabbah lah, maka Allah berikan lebih kemampuan lebih. Iya gitu, saya nggak ada background tetapi karena ada mahabbah saya mau belajar dan mudahkan gitu. Dari Bandung. Waktu itu kan anak saya yang di Sukabumi udah beres, udah hafiz Quran, udah alim, hanya ingin meningkatkan kemampuan bahasa di Kediri. Nah, saya nganter kan Putri. Kalau Putri kan ibunya nggak ngelepas ya untuk ngekos itu. Biasanya di pondok Putri semua, sekolah bercampur kan takut. Jadi istri saya menemani Putri saya ngekos di Kediri. Saya sering bolak-balik Bandung. Kediri kan nengok, waduh berat kan? Ya saya ada temen di Jogja, saya bilang, dong nyarilah saya ingin kontrakan, nah, sebulan 2 bulan. Kata Uminya juga, Bi nggak apa-apa, kontrak aja, cobain setahun. Umi seneng joglo katanya gitu kan, Jawa gitu kan. Malah ada yang minjemin teman saya di sini, si Pak Haji Dayat itu bilang, kalau untuk ngaji boleh lah, sini aja sini. Bukan madrasah akhirnya, malah dipinjemi bukan kontrak, satu ruko 3 lantai, yang 2 lantai buat kita, yang bawah buat jualan beliau, yang satu rumah limasan. Saya tahunya itu joglo dulu, padahal itu limasan ya. Nah, dua bangunan itulah, satu untuk putri, satu untuk putra. Saya baru niat ingin buka madrasah karena saya udah cukup dikenal di dunia mereka, saling ada mulut ke mulut, ya informasi. Saya udah bersihin lantai 2, 3, bersih kotor. Baru belum seminggu sudah ada yang datang. Ustadz Abu katanya ini ya mau buat madrasah. Oh iya datang ngitipin. Waduh, anak ini ada double ADHD, akhirnya saya terima juga. Bu tunggu dulu nanti kalau ada yang minat dari yang lain, saya panggil, kalau sendiri kurang bagus. Beberapa hari kemudian ada dari Rembang telepon. Tahu dari mana? Tahu dari orang Semarang. Sejauh itu ya. Akhirnya ya masuklah. Datang aja, susul yang kemarin masih di Jogja kan, daerah Pundong Temput 2 tanggal 19 itulah 2 orang santri itu. Itu nggak lama dari yang pertama itu angkatan pertama 2 orang. Itu nggak lama saya udah bersihin rumah, nggak sebulan, nggak nyampe sebulan, baru 2 minggu pun belum kayaknya. Alhamdulillah udah dapat. Nah, dari Serandaan itu berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata 6 bulan, bulan ke-6 itu udah 15 santri. 13 santriwan, 2 santriwati. Yang santriwati 1 dari Bali, 1 dari Jogja. Itu saya tahu, saya ingat kenapa datang ada media pertama yang datang ke sana itu nanya, Ustaz berapa lama? Dihitung saya 6 bulan, bulan ke-6. Baru tahu saya bulan ke-6 ini awal Covid. Nah, setahun kemudian 35 orangan penuh kan, ruko penuh, limasan penuh yang perempuan. Wah, saya akhirnya nyari tempat, akhirnya dapat di Senong Catur dari Sumatera. Kontrak itu, kontrak bulanan, harusnya tahunan. Saya bilang, saya minta ibu bulanan bisa nggak? Saya bawa anak tunarungu nih. Mau model? Silakan. 2 rumah langsung, 2 pemilik, 1 pemilik. 3, 4, 5, 6 sampai 8 rumah di Senong Catur, 1 rumah di Kalasan, 9 rumah total sebelum pindah ke sini. Baru tahun kemarin, akhir tahun kemarin, bulan September saya baru pindah ke sini. Itu santri sudah 180-an. 180 santri. Itu dari nggak cuma dari Jogja aja ya? Dari 28 provinsi di Indonesia. Iya, baru ingat. Itu sebelumnya ada telepon dari Yaman. Saya pikir mau nganterin santri gitu ya, atau mau kunjungan. Taunya minta pengajar dari sini. Loh, Yaman pengajar dari sini. Nanti kalau urusan kita udah ada ya, saya bilang. Iya, ditunggu. Nggak lama dari situ ada telepon dari Australia. Ini tipin anaknya. Saya terima aja, saya terima. Saya sedang melengkapi fasilitas, saya bilang gitu. Nanti kalau udah beres fasilitas saya panggil. Itu nggak jauh dari mau membangun ini. Ada kabar-kabar mau membangun. Saya itu kalau dari Pakistan sebelumnya 6 bulan sebelum Australia udah ngechat. Anak saya 7 tahun, bisa nggak gitu kan? Ya nanti Pak saya ini kasihan lah orang luar negeri kok keadaannya adanya. Dari Bangladesh itu dia orang kakaknya di Malaysia kerja. Dia bilang adik saya perempuan. Saya asli Bangladesh, bisa nggak mondok di sana adik saya? Oh boleh, saya bilang gitu. Nanti saya panggil. Nah, 3 orang itu. Terakhir di bulan ini ada yang dari Kuwait. Dari Kuwait ingin mondok di sini, tapi nggak bisa lama katanya. Selamanya bapaknya tugas di Indonesia. Kan.
Saya bilang silahkan. Jadi ada 4 orang yang calonnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan 4 negara, 40 negara nanti. Yang saya rasakan dari awal, saya merinding mas menanya gitu ini. Saya jujur saya dulu nggak tahu apa itu tunarungu. Ya, yang saya tahu ya tunarungu ya tidak bisa dengar, gitu kan? Tunanetra nggak bisa melihat. Gitu. Ternyata setelah tahu mereka, Allahu Akbar. Jadi ini sangat besar sekali. Mereka itu karena tidak mendengar bunyi, maka bisa dipastikan mereka tidak mendengar ilmu. Mereka yang dilihat hanya melihat ilmu. Bayangkan kalau ilmu yang dilihat kan terbatas, banyak salah paham. Itu gambar apa? Oh mungkin gambar itu, gitu kan? Informasinya pun untuk penjelasan gambar itu dia nggak lengkap, gitu kan? Apalagi agama yang tidak bisa dilihat saja, harus didengar dulu. Samina wa atona, dengar maka taat, gitu kan? Jadi, saya bilang benar-benar risiko. Mereka nggak tahu agama, sangat dasar sekali, bukan dasar, blank sekali. Setelah saya tahu mereka itu ternyata keusuhan mereka itu, resiko mereka itu seperti itu, mereka kan nggak mendengar. Setelah mereka nggak mendengar itu, mereka nggak mendengar ilmu. Jadi ilmu agama itu mereka nggak dengar. Yang mereka tahu itu mereka yang mereka lihat aja, visual aja. Agama kan bukan visual saja. Ada yang tersirat dan tersurat ya. Nah, bagaimana menyampaikan ke mereka pun saya lihat belum ada ternyata ustadz atau ada ceramah yang untuk mereka, pengajian untuk mereka gitu kan. Nah, Jumatan yang khotibnya diterjemahkan untuk mereka gitu kan. Dulu mikir gitu, berarti mereka nol sekali. Setelah saya dalami betul, risiko kehidupannya jauh dari agama sekali. Nah, saya berharap ketika saya mendekati mereka bisa taklim dengan saya ada harapan, ini ada harapan nih. Mereka bisa belajar lebih dalam lagi, bahkan mereka bisa jadi bisa memprofesi, bisa jadi ustaz, saya bilang gitu. Biasanya jauh-jauhan mungkin kalau kata mereka teman-teman kejauhan antum katanya. Saya bilang nggak mungkin, nggak bisa kalau gini mas, kalau udah lubang sedikit pasti bisa membesar tuh lubang. Karena kalau ada kesempatan sedikit bisa itu, intensitasnya jadi diperbanyak sebagai itu. Kesempatannya diperbanyak. Masih gitu kan dulu. Ternyata benar. Mereka dengan cara yang mereka pahami, mereka nerima dan mereka bisa paham, bahkan mereka lebih kuat mengamalkannya. Nah, sedikit demi sedikit ketika saya buka pondok, saya pertama kali menghafalkan Quran itu anak-anak itu. Apakah Al-Fatihah ini metodenya begini? Kalau kamu hafal Al-Fatihah, saya berikan mobil yang kecil tuh, Hot Wheel. Hot Wheel di Indomaret saya beli 3 nih. 3 orang tuh orang Solo, orang Jogja, orang Wonogiri. 3 ini saya bilang. Siapa yang duluan dapat Hot Wheel? Wah, anak kita ngapalin. Ada Al-Fatihah itu yang hafal seminggu, yang paling cepat 3 hari, ada yang paling lambat 2 minggu. Al-Fatihah tuh huruf per huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, itu mereka hafal. Nah, dari situ saya langsung nangis. Ya Allah, bisa mereka jadi hafid Quran yang itu. Kalau menurut teori hitungan waktu saja. Al-Fatihah 3 hari. Kalau satu Quran berapa tahun? Nggak apa-apa tahun, yang penting ada bayangan saya akan sampai sana gitu kan. Niat dulu, langsung saya situ saya udah buka kelas tahfidz. Asalnya kan cuma kelas agama dinia saja biasa gitu. Terus kan kelas tahfidz aja. Gabungkan kelas tahfidz. Alhamdulillah jalan. Dari situ saya cari sanad ke Mekah Madinah. Dapatlah sanad sehingga saat ini alhamdulillah Mas dari 120 yang laki-laki, yang 30 sudah setoran ke Madinah dan sudah dites. Ada beberapa orang yang mungkin 3 juz, 4 juz, mungkin sempurna tanpa salah dia mengabsen huruf per huruf. Luar biasa. Dulu dari situ ada Madinah kedua 20 orang dia udah siap antri. Karena di Madinah pun ternyata pengajarnya masih sedikit, baru 2 orang. Bisa itu Madinah nggak ada pondok pesantren seperti ini, tadi ada maktab aja dari maghrib ke isya. Tapi mana profesional mereka, dibiayai negara, hafidz Quran, dididik. Tapi pondoknya di sana yang mungkin nggak ada, mungkin sekolah biasa ya. Gitu. Nah, Madinah begitu mendukung kami alhamdulillah, sehingga kami diberikan keleluasaan untuk bisa virtual 5 kali dalam seminggu. Nah ini tadi Mas, apa pencapaian inilah harapan saya dulu itu, bisa terwujud. Yang saya katakan tadi, mereka mengamalkan lebih kuat daripada kita, benar. Hadisnya begini, mereka semua amalkan. Lihat perubahan mereka sekarang bukan karena lihat saya, bukan karena mereka itu dipaksa saya, tapi mereka berubah karena dia memahami apa yang saya sampaikan. Harapan saya sesuai dengan cita-cita dulu ya. Saya ingin mereka jadi ustadz. Tadi, itu ketinggian. Saya ingin mereka jadi ustadz. Saya ingin mereka jadi alim, hafid, alimah, hafid. Saya ingin mereka menyebar ke seluruh dunia. Yang tadi sudah diminta oleh Yaman, minta pengajar. Bukan hanya Yaman, sebenarnya yang lain pun. Ini Yaman negara pusatnya ini ya, pondok saat ini apa keilmuan sekarang udah di Yaman, kok minta gitu. Berarti yang lain pun negara lain pun. Cita-cita saya Allah ingin mereka ini semuanya hafidz Quran, alim, dan mereka menyebar ke seluruh dunia. Menjadi sebab kebaikan, sebab ilmu mereka menyebar, dan mereka dihargai, diberikan derajatnya ditinggikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sementara ini kan di dunia dulu mereka dimarginalkan ya, nggak dihargai. Saya ingin mereka itu diangkat derajatnya, di dunia diperlihatkan sehingga jadi kebanggaan orang tua. Ya kalau di akhirat sudah jelas pasti ada kebanggaan orang tua. Orang tua akan diberikan mahkota kemuliaan dari anaknya seorang hafiz. Ya.
Saya ingat itu. Ya jelas kalau mereka naik, meningkat, nggak mungkin mereka nggak ingat saya gitu. Saya cuma nebeng aja. Saya cuma numpang aja, numpang berkah mereka gitu. Mudah-mudahan keluarga saya pun semua terbawa berkahnya oleh mereka. Begitu. Saya harapannya ya nggak banyak, itu saja mungkin.